Halo teman, terima kasih sudah mampir dan subscribe channel Gila Novel. Mari silahkan dilanjut nontonnya. Bab 11. Perubahan mendadak membuat semua orang agak tercengang, pengawal di luar pintu sangat tegang. Kalau terjadi sesuatu pada Lina, mereka semua akan dilemparkan ke sungai untuk menjadi santapan ikan. Sepertinya Robert tidak menargetkan Lina, melainkan mengarahkan senjata dan mengancam asisten Ferry, sehingga mereka juga tidak langsung menembak. Setelah mendapatkan kejutan tiba-tiba, Lina segera menaikkan tangannya sebagai isyarat ke arah pintu masuk. Bu, bukan aku. Bu, aku tidak bersalah, Bu. Ferry tidak mengetahui identitas Robert, mengira Lina yang melakukan ini dan langsung meminta belas kasihan kepada Lina. Bahkan saat Lina memanggil orang lain, Ferry mengira itu ditujukan untuknya. Kepalanya ditekan di atas meja, sama sekali tidak bisa melihat pistol di pintu itu ditodongkan. Kamu tidak bersalah. Di ambang kematian, kamu masih berani mengatakan kalau kamu tidak bersalah. Tanya Robert dengan sangat marah, bagaimana kamu menjelaskan 750 miliar Bang Swain milikmu? Apa? 750 apa? Aku tidak tahu apa yang kamu katakan, itu bukan milikku. Ferry masih ingin berkilah. Bu, Robert lagi-lagi membenturkan belakang kepala Ferry, kemudian tangan lainnya mulai meraba-raba tubuhnya dan berhasil menemukan ponselnya. Dia meraih tangan Ferry untuk membuka kunci ponsel. Lihat, lihat, tidak ada apa-apa di ponselku. Teriak Ferry. Robert tidak melihat apapun. Dia langsung memasukkan serangkaian nomor dan menelpon menggunakan kartu. Nomor 2. Nomor pribadi Stephen tidak tersimpan di dalam ponsel. Ferry telah menghafal nomor tersebut dan setiap kali setelah berbicara, dia akan menghapus riwayat panggilan. Untuk kartu nomor 2 miliknya, perusahaan ponsel pun tidak bisa menemukan catatan panggilannya. Sayangnya, Robert tahu nomor pribadi Stephen. Setelah panggilan terhubung, Robert langsung mengaktifkan speaker dan meletakkan ponselnya di atas meja. Setelah beberapa nada dering, telepon tersebut tersambung. Kamu sudah mendapatkan dokumennya. Suara yang penuh rasa ingin tahu terdengar dari dalam ponsel. Robert mengangkat tangannya dan langsung memutus sambungan telepon. Dia juga melepaskan pistolnya, meletakkannya di atas meja, mengarahkannya ke arah Lina dan meluncurkannya. Pistol itu meluncur hingga tepi meja dan berhenti tepat waktu. Robert merapikan lengan dan kerah bajunya, lalu berjalan kembali dan duduk di depan sofa dan mengangkat kakinya ke atas dengan santai. Lina menatap Ferry dengan wajah tanpa ekspresi dan sangat dingin. Dia maju dan mengambil pistol, kemudian mengutak-atiknya seolah-olah memeriksa kalau ada masalah, sambil mengatakan tanpa menengadahkan kepalanya, kamu juga orang tua dari keluarga Angkirawan yang sudah mengikuti ayahku selama 10 tahun dan telah mengikutiku selama 4 tahun. Selama bertahun-tahun, kamu telah mendapatkan banyak keuntungan, baik yang jelas maupun yang rahasia, aku tahu itu. Tapi mengingat kesetiaanmu, aku mengabaikannya. Jadi, 750 miliar pantas untukmu mengkhianatiku, bukan? Setelah Lina selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya dan menatap Ferry. Sepertinya para pengawal di luar pintu mengerti situasi tersebut. Mereka semua menyimpan pistolnya dan menutup pintu. Ada satu pengawal yang berlari ke pintu tangga dan memblokir seluruh lantai. Duk! Ferry berlutut dengan gemetar tak terkendali dan menangis terseduh-seduh. Nona, aku juga dipaksa. Jadi, benarkah kamu selalu mengkhianatiku? Aku bertanya-tanya bagaimana bisa sesuatu begitu kebetulan. Beberapa kali dalam perjalanan dinas, aku selalu bertemu dengan Stephen secara tak terduga. Juga perihal iklan perwakilan terakhir kali, bagaimana mereka bisa tiba-tiba berubah pikiran. Sorot mata Lina memancarkan aura membunuh. Nona, aku tidak melakukannya untuk uang. Kamu tidak menerima uang dari Stefan. Ya, aku sudah terima. Tapi semua itu adalah keinginan Nyonya Besar. Nyonya Besar yang melakukannya. Kata Ferry sambil berlutut dengan keringat ketakutan bercucuran di kepala dan darah merah menyembur di seluruh punggungnya. Ekspresi wajah Lina berubah. Nyonya Besar adalah panggilan ibunya. Keluarga Angkirawan ingin menjodohkan Lina dengan Stephen. Akan tetapi, pada saat menetapkan taruhan, ada sebuah perjanjian.
Kalau Lina mengetahui keluarga Angkirawan sengaja membantu Stephen, itu berarti Stephen kalah. Jadi, kalau memang Nyonya Besar yang memerintahkan, Stephen sudah kalah. Akan tetapi, kalau Lina bertanya, keluarganya pasti tidak akan mengaku. Tidak mungkin akan mengakuinya. Ini sangat rumit. Nona, aku juga kesulitan. Aku tidak punya pilihan. Aku tidak sengaja mencelakaimu, juga tidak ingin mencelakaimu. Aku sangat setia pada keluarga Angkirawan. Ferry memohon. Aura membunuh di mata Lina mulai memudar dan sorot matanya perlahan menjadi kompleks. Kalau memang benar ibunya yang menyuruh Ferry melakukan ini, itu artinya benar-benar ada sedikit paksaan yang dialami Ferry. Dia berbohong, kata Robert yang sedang duduk di sofa. Dia sedang melihat ke kuku tangan sendiri tanpa melihat ke sana, tetapi terus berkata, orang itu adalah Stephen. Sebenarnya ibumu tidak ingin kamu menikah dengan Stephen, dia tidak ingin kamu menjadi korban pernikahan antara keluarga besar, tapi dia juga merasakan tekanan dari keluarganya sendiri. Kakekmu telah memberinya tekanan. Melemparkan tanggung jawab pada ibumu adalah ide dari Stephen. Stephen berjanji kepada pengkhianat ini setelah semua berhasil, dia akan memberikan sebuah perusahaan kepadanya. Bukan hanya 750 miliar. Kalau sampai terbongkar, hal yang sama juga akan dilakukan. Stephen akan memberikan sebuah perusahaan. Stephen tahu, kamu bisa mengecewakan siapa saja dalam keluargamu, bahkan berani mencela kakekmu sendiri. Hanya ada satu orang yang selama ini selalu memihakmu, yaitu ibumu. Sebenarnya, Ferry tidak berani menjadi pengkhianat karena dia tahu temperamenmu. Stephen yang mengatakannya. Kalau terbongkar, bisa dikatakan kalau semua itu atas perintah ibumu. Ibumu pasti tidak akan mengaku, tapi ini akan membuatmu berpikir ibumu tidak mengakui karena peraturan taruhan. Mungkin kamu akan berpikir Ferry benar-benar adalah pengkhianat yang diatur oleh ibumu. Omong kosong. Kamu menuduh orang tanpa alasan. Siapa kamu? Tidak tahu malu, dari mana asalmu? Ferry sudah benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya dan mulai memaki Robert dengan kata-kata kasar. Karena setiap kata yang diucapkan oleh Robert adalah benar. Alasan dia bisa mengetahui hal-hal rahasia adalah karena dia sering melakukan interogasi dalam siklus pengulangan waktu selama ribuan tahun untuk memahami beberapa misteri. Karena setiap hari diulang, jadi Robert tidak perlu menanggung konsekuensinya. Pada pagi hari tanggal 7 Juli Robert telah menculik Ferry. Dia memotong jarinya satu persatu, menyiksa dia sampai mengetahui banyak rahasia dari dalam. Robert pernah duduk di pesawat selama beberapa jam, tiba di kota Solem tepat di tengah hari dan langsung menculik Stephen. Robert menginterogasi Stephen dengan penyiksaan sebelum akhirnya membunuhnya. Jadi, tidak ada rahasia yang tidak diketahui oleh Robert. Kalau apa yang kukatakan adalah omong kosong, kenapa kamu begitu emosional? Robert melihat kepada Ferry dengan ekspresi datar. Selain itu, apa pendapatmu kalau sekarang Bu Lina menelepon Stephen dan bertanya tentang hal ini dan mengulangi apa yang baru saja kukatakan? Kira-kira Stephen akan melindungimu atau tidak? Kalau melindungimu, dia akan memberimu sebuah perusahaan. Kalau tidak, apa urusannya kamu mati? Itu benar, bukan? Kata-kata dari Robert membuat Ferry tenggelam dalam rasa ketakutan yang mendalam. Sebagai manusia, tidak ada salahnya dikuasai keserakahan. Tapi kalau kamu tidak punya otak, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain, tutur Robert di akhir. Pertahanan dalam hati Ferry langsung hancur. Duk, duk, duk. Nona, aku bersalah, Nona. Nona. Ferry mulai bersujud sampai keluar darah. Lina perlahan duduk dan meletakkan senjata di atas meja, kemudian berkata, ceritakan padaku apa yang telah kamu lakukan untuk Stephen selama beberapa tahun ini. Ferry dengan gemetar mengakui semua hal tersebut. Semua itu tidak lebih dari mengawasi perjalanan Lina, mencuri data perusahaan dan melakukan beberapa hal untuk menghambat perkembangan perusahaan. Setelah mendengar semua yang dikatakan oleh Ferry, Lina sudah merasa sangat tenang. Pergilah, aku tidak ingin melihatmu lagi. Kata Lina. Terima kasih, Nona, terima kasih. Ferry dengan penuh emosi bersujud dengan penuh rasa terima kasih. Kemudian berlari untuk membuka pintu dan bergegas keluar. Setelah Lina pergi, Lina mengangkat ponsel untuk melakukan panggilan dan hanya mengucapkan satu kalimat. Ferry, bereskan dia.
Setelah mematikan ponsel dan meletakkannya di meja, Lina melepas kacamata berbingkai emasnya dan menggosok-gosok. Dia terlihat agak lelah. Sebenarnya, hidupnya sangat melelahkan. Kapan 2 miliar akan masuk ke rekeningku? Suara Robert terdengar. Lina mengangkat kepala dan menatap Robert. Pada saat itu, tatapannya terhadap Robert terlihat sangat lembut. Sebenarnya Lina tidak rabun, kacamata berbingkai emas adalah kacamata datar. Bahkan tanpa kacamata pun dia masih bisa melihat dengan jelas. Apa aku sudah menyetujuimu? Lina bertanya dengan suara lembut. Robert melambaikan tangannya dengan santai. Hehe. Lina yang ketus tertawa. Dia mengambil ponsel dan menggulirnya untuk beberapa saat. Ting. Ponsel Robert berdering. Dia mengambil ponselnya dan melihat pesan dari bank. 4 miliar sudah masuk ke rekeningnya. Sebelumnya, Lina telah menyelidiki Robert, jadi tidak perlu meminta nomor kartu bank Robert. Informasi Robert ada di atas meja. Kamu memberi terlalu banyak. Robert mendongakkan kepala setelah menyimpan ponselnya. Apa yang terjadi pada adikku? Tanya Lina. Akan tetapi, Robert hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Kamu menipuku. Nada suara Lina sangat lembut. Aku tahu apa yang sedang kamu pikirkan sekarang. Kamu yakin aku memiliki beberapa informasi, tapi kamu masih meragukanku. Kamu merasa aku sedang berusaha memperoleh kepercayaanmu. Kamu juga ragu apakah aku ini diutus oleh Stephen, sengaja meninggalkan Ferry untuk berakting denganmu, benar bukan? Robert tersenyum. Jadi, aku menduga setelah membicarakan tentang adikmu, kamu akan menembakku, kan? Lina menatap Robert dalam diam. Jadi, untuk menghilangkan keraguanmu, aku tidak keberatan menjadi pacar palsu keempatmu. Kamu tahu Stephen sangat peduli tentang hal itu dan tidak ingin diselingkuhi meskipun itu palsu. Bagaimana? Pikirkanlah. Robert berkata sambil tersenyum. Kenapa? Kamu tidak takut mati? Lina diam sejenak sebelum menjawab. Orang berjalan menuju tempat yang tinggi. Dengan menjalin hubungan denganmu, hidupku akan sangat menarik, bukan? Robert tersenyum cerah. Lina menatap Robert dan perlahan sudut bibirnya terangkat. Ternyata dia tersenyum. Aku mulai menyukaimu sedikit. Lina tertawa. Yang dia katakan itu benar, karena dia suka dengan orang-orang yang serakah. Orang yang tidak memiliki keinginan atau kebutuhan adalah yang paling menakutkan. Orang yang serakah, itu berarti, memiliki kelemahan yang bisa dikendalikan. Bab 12. Lina mengangkat pistolnya, berjalan keluar dari belakang meja kantor dan mendekati Robert. Dari pemahaman Robert tentang Lina, pada saat ini, kemungkinannya untuk menembak sendiri seharusnya adalah 50-50. Artinya, dia mungkin bisa ditembak mati oleh Lina atau tidak. Akan tetapi, Robert masih tersenyum. Dia bahkan tidak bersiap untuk mengatur ulang waktu pada saat Lina menembak. Karena itu tidak diperlukan. Lina tidak bisa mengenainya, semakin dekat semakin tidak mungkin. Kalau Lina mendekati dalam jarak 3 meter, Robert bisa langsung melumpuhkannya. Tidak mungkin bagi siapapun untuk melancarkan serangan diam-diam dan berhasil dalam jarak 3 meter dari Robert. Keahlian yang Robert asah dalam ribuan tahun reinkarnasi bukanlah sesuatu yang sia-sia. Harus kuakui kalau kamu sangat spesial. Lina mulai tersenyum dan melanjutkan, kamu ini sangat pemberani, juga masih sangat muda, sayang sekali kalau meninggalkan dunia ini seperti ini. Sulit untuk dikatakan apakah Lina sedang mengancam atau tidak. Dia sudah berjalan hingga 3 meter dari Robert. 2 meter. 1 meter. Setengah meter. Lina segera mengangkat pistolnya, menargetkan dahi Robert dan menahannya. Robert tetap tersenyum sambil menatap ke arah Lina dengan tenang. Dia cukup pandai dalam mengamati orang, sehingga dia bisa menilai secara instan. Saat seseorang mengangkat senjata, apakah mereka benar-benar akan menembak? Saat Lina mengangkat senjata, Robert langsung tahu dia tidak akan membunuh dirinya. Dengan karakter Lina, kalau dia ingin membunuh seseorang dengan tangan sendiri, dia tidak akan bermain-main. Dia tidak hanya akan menembak secara langsung, tetapi juga akan menembak hingga peluru kosong dalam satu tarikan napas. Di balik itu, Lina mengangkat senjata tanpa melepaskan tembakan, dia tidak akan pernah melakukannya. Kamu tidak takut? Tanya Lina sambil memiringkan kepala. Kalau kamu benar-benar ingin membunuh seseorang,
kamu akan langsung memanggil seseorang untuk masuk karena kamu sudah merasa aku sangat berbahaya, tapi kamu tidak melakukannya. Ini hanya lelucon, untuk apa aku takut? Ujar Robert dengan suara yang tenang. Lina menatap dengan mata yang agak menyipit, kemudian dia tertawa lagi. Tawanya secerah sinar matahari di pagi hari di bulan April yang memesona. Aku benar-benar suka padamu, kata Lina. Dia meletakkan pistol di atas meja teh, kemudian mengeluarkan karet rambut dari sakunya. Pertama, masukkan karet rambut ke dalam mulut, letakkan kedua tangan di belakang kepala untuk menyatukan rambut. Kemudian, gunakan satu tangan untuk mengambil karet rambut dan buatlah sebuah ekor kuda sederhana. Lina suka rambut panjang yang dikuncir. Selalu terurai lurus dan tidak akan berantakan. Sebenarnya, ini adalah jenis perilaku penyamaran, sama seperti dia mengenakan kacamata kawat emas meski tidak rabun. Dia selalu memperkuat citra dirinya yang dingin dan dominan kepada dunia luar. Tanda hubung. Saat mengikat rambutnya, ini berarti dia mungkin berada di rumah atau bisa dikatakan sedang santai. Dengan rambut yang sudah diikat rapi, Lina berbalik dan langsung duduk di pangkuan Robert. Dia mengaitkan tangan kirinya di leher Robert dengan kepala agak menengadah. Bibirnya mendekati daun telinga Robert, terlihat seperti pasangan yang akrab. Dia mengambil ponsel dengan tangan kanannya, lalu membuka kamera selfie. Cekrek. Cahaya berkelip, selfie selesai. Lina memeriksa foto selfie dirinya dengan Robert, tetapi ekspresinya agak berubah. Karena dia baru menyadari saat melihat foto tersebut, ternyata Robert mengangkat dua jarinya. Mengangkat tangan dengan gerakan, hore. Dalam foto tersebut, Robert masih terlihat tenang dan senyuman tipis masih menghiasi wajahnya. Robert mengerti apa artinya mengambil foto. Masih ada hubungannya dengan Stephen, Lina akan mencari kesempatan untuk mengirimkan foto kepada Stephen. Di satu sisi, dia ingin membuat Stephen terganggu dan marah. Di sisi lain, dia juga bisa memastikan kalau Robert bukan orang yang dikirim oleh Stephen. Baik. Mulai hari ini, kamu adalah pacarku. Nanti aku akan meminta seseorang untuk menjadikanmu asistenku, tapi kamu tidak perlu melakukan banyak hal. Cukup temani aku menghadiri pesta bisnis sesekali, gajimu akan tetap dibayarkan. Kata Lina sambil berdiri. Dia melepas karet rambutnya. Rambutnya terurai kembali dan dia mengibaskannya. Setelah itu, Lina mengambil senjata lagi sebelum kembali ke meja kerjanya dan duduk. Apa yang terjadi dengan adikku? Tanya Lina dengan suara yang dingin dan suram. Seperti dalam sekejap, kedua orang tersebut kembali menjadi orang asing. Sepertinya itulah karakter Lina, dia memiliki pertahanan internal yang sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya Robert menjadi pacar Lina. Meskipun dia telah tidur dengan Lina pada tanggal 7 Juli, berkali-kali sebelumnya, semua itu tanpa melibatkan emosi. Sebelumnya, Robert tidak akan menunjukkan perasaan apapun terhadap wanita. Dia merayu wanita manapun dengan tujuan hanya untuk tidur bersama mereka. Kalau ingin berpacaran dengan Lina, itu akan lebih sulit daripada tidur dengannya. Untuk Lina, keterlibatannya dalam hal tersebut dengan pria bukan berarti pria itu memanfaatkannya, melainkan dia yang memanfaatkan pria tersebut. Selain itu, Lina selalu ingin menyingkirkan tubuhnya yang sempurna. Dia tidak yakin bisa menang taruhan, jadi dia sudah memikirkannya sejak lama. Kalau benar-benar harus menikahi Stephen, sebelum menikahinya, dia pasti akan bermain sesuka hati dan membuat Stephen kesal sampai mati. Dia hanya selalu menunggu kesempatan untuk benar-benar memanjakan diri. Sebelumnya, Robert telah menciptakan peluang untuknya dan membiarkannya memilih dirinya. Klub mahkota di kota Wistoria, Klub Ricci di kota Centuria dan Klub Merah di kota Solem adalah 3 klub hiburan top di dalam negeri. Di antaranya, Klub mahkota di kota Wistoria adalah klub yang dijalankan oleh adikmu, kata Robert. Ada apa? Tanya Lina. Klub mahkota yang melampaui batasnya melibatkan banyak selebriti dan orang kaya serta pejabat. Penyelidikan telah dimulai 3 bulan lalu. Berdasarkan situasi yang kuketahui sekarang, kuperkirakan paling lama 1 bulan lagi jaringannya akan ditutup. Jelas Robert. Ekspresi wajah Lina berubah dan agak tercengang. Ini adalah masalah serius. Benar, ini bukan hanya tentang adikmu, targetnya adalah keluargamu. Kalau ditutup,
semuanya tidak akan sesederhana adikmu yang masuk penjara. Lanjut Robert, kalau perlu, keluarga Angkirawan juga harus memutuskan hubungan dengan adikmu. Lina berdiri sambil merapikan rambutnya dan berjalan ke sana kemari dengan cepat. Ini benar-benar gawat. Meskipun ini tidak melibatkannya, Lina bisa dibilang orang paling bersih di dalam keluarga Angkirawan. Akan tetapi, hubungannya dengan adiknya sangat baik. Informasimu tidak salah. Lina berhenti dan bertanya kepada Robert. Apa kamu meragukan kemampuan intelijenku? Robert bertanya sambil tertawa. Lina menatap Robert dengan tenang, kemudian mengambil ponsel dan menekan sebuah nomor. Sementara itu, di ruangan VIP klub mahkota di kota Wistoria. Bukan bawahanmu. Hei, itu benar-benar aneh. Dia bahkan berani menggunakan namamu dan juga tahu nomor teleponku. Orang ini benar-benar lancang, cari mati. Sepertinya dia sudah bosan hidup. Seorang pria parubaya dengan tongkat dan janggut kambing panjang tengah berbicara dengan hormat kepada seorang pemuda tampan yang mengenakan kemeja putih. Di belakangnya ada seorang pria berjenggot besar dengan tangan yang dibalut dengan perban. Pria setengah baya ini yang memegang tongkat adalah Zaki yang terkenal di jalan kota Wistoria. Orang-orang di dunia persilatan memanggilnya Master Tongkat. Pria muda tampan di seberang sana adalah Tuan James, yang melegendaris. Sementara yang berdiri di belakang Zaki adalah Rizal yang telah memotong jari tangannya kemarin. Kemarin Zaki tidak bisa tidur sepanjang malam, tentu saja dia merasa takut. Dia langsung pergi mencari Tuan Mudali pagi-pagi ini dengan tujuan untuk meminta maaf, sangat yakin kalau dia telah menyinggung Tuan Mudali. Siapa sangka ternyata Tuan James tidak tahu apa-apa dan mengatakan kalau dia tidak pernah mengatur orang untuk menghubungi Rizal. Pengikutnya juga tidak ada yang berusia 20 tahun. Lancang sekali dia menggunakan nama ayahku. Zaki, apa yang dia katakan kemarin? Tuan I meminta informasi dari Zaki. Zaki baru saja ingin mengatakan sesuatu. Kring, kring, kring. Ponsel berdering. Tuan James mengangkat tangannya sebagai isyarat, kemudian mengeluarkan telepon dan melihatnya sebentar sebelum langsung mengangkatnya. Dia yang terlihat serius dan dingin langsung tersenyum sambil berkata, "Kak, di mana kamu?" "Di toko." "Kamu datang kemari, lupakan, aku saja yang akan pergi menemuimu, tunggu aku." "Kak, apa ada urusan mendesak?" "Jangan banyak bicara, tut tut tut." Tuan James mendengarkan nada sibuk di ponsel dengan senyuman tak berdaya, lagi-lagi ditelantarkan oleh kakaknya. "Sebentar lagi kakakku akan datang." Tuan James menatap ke arah Zaki. "Kalau kamu sibuk, kami." Zaki berkata sambil berdiri. "Tidak usah, duduklah. Tunggulah sampai kakakku datang baru kamu pergi." Tuan Li memberi isyarat, "Lanjutkan ceritamu tentang bocah yang berani menggunakan nama ayahku. Ayahku sendiri yang akan mencincangnya." Bab 13. Di kantor, setelah Lina menutup telepon, dia berjalan ke samping untuk mengambil jaketnya seraya berkata, "Ayo, ikut aku untuk bertemu adikku dan langsung mengobrol di tempat." "Oke." Robert berdiri. "Oh iya." Lina baru saja memasukkan lengan ke dalam jaketnya, dia tiba-tiba berbalik. Robert sedang berjalan keluar, Lina berjalan mendekat dan berdiri di depan Robert, lalu mengangkat tangan untuk merapikan kerah bajunya. "Begitu bertemu dengan adikku, ingatlah. Apapun yang dia tanyakan kepadamu, kamu tidak boleh bilang kalau ini semua adalah palsu. Walaupun dia mengancammu. Kamu adalah pacarku, mengerti?" Kata Lina dengan serius. "Mengerti," kata Robert sambil tersenyum. Lina tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Sebelumnya, Lina memiliki 3 mantan pacar palsu. Yang pertama, meninggal akibat bunuh diri. Yang kedua, dirudung fitnah dan ditahan dalam penjara, merana sampai rumah hancur dan keluarganya pun tewas. Ketiga, setelah kejadian di rumah, tidak bisa menanggung tekanan dan menghilang sendiri. Masalahnya adalah, semua orang tahu pacar Lina itu palsu. Stephen tahu, keluarga Angkirawan tahu, bahkan adik Lina juga tahu itu palsu. Jadi, tidak ada yang peduli tentang nasib pacar palsu. Lina sendiri sangat sulit untuk melindungi satu orang. Akan tetapi dalam hal melindungi orang, Tuan James lah yang benar-benar mampu. Kekuasaannya tidak kalah dari Stephen.
Nama lengkap Tuan James adalah James Angkirawan. Dia berusia 26 tahun, merupakan putra tertua dari keluarga Angkirawan dan paling disayangi di rumah dan mampu memanfaatkan sebagian besar kekuatan keluarga Angkirawan. Mengingat posisinya di keluarga Angkirawan, James berada di atas langit, sedangkan Lina berada di bawah. Akan tetapi, kedua saudara kandung ini hanya berbeda 1 tahun. Mereka tumbuh besar bersama, baik di SD, SMP, maupun SMA. Mereka selalu berada dalam satu sekolah yang sama. Hubungan antara kedua orang ini benar-benar dekat. Sejak kecil, Lina adalah gadis yang sangat tangguh dan tidak pernah berhenti melindungi adiknya. Bahkan dalam perkelahian kelompok di sekolah, dia selalu berada di depan adiknya. Dalam hal membela adiknya, dia juga sama sekali tidak segan-segan untuk memukul. Ini menyebabkan James sekarang sangat menghormati dan takut padanya. Sebenarnya kalau disederhanakan hanya 4 kata, itu adalah cinta antara saudara kandung. James menentang keinginan kakeknya untuk menikahkan Lina dengan Stephen. Tapi karena dia hanya seorang junior, penentangannya tidak begitu berguna. Dia juga tidak memiliki keberanian kakaknya, berani untuk berdebat dengan kakeknya dan berani untuk saling menamparkan dengan pamannya. Karena semua orang tahu bahwa dia adalah pacar palsu yang dijadikan perisai untuk menghadapi situasi. Jadi, kalau dilihat dari sudut pandang James, pacar palsu kakaknya hanyalah alat, bukan manusia. Kalau dia tidak setia, Lina akan kehilangan banyak bantuan. Jadi kali ini, Lina berharap pacar palsu keempatnya lebih nyata. Robert jauh lebih spesial dibandingkan dengan 3 pacar palsu sebelumnya. Hal paling spesial adalah, Robert tahu semua rahasianya. Sebelumnya, tidak ada yang mengetahui informasi 3 hal tentang Lina. Tidak ada yang tahu mengenai taruhan atau trik Stephen. Mereka semua berpikir telah mendapatkan nasib baik dalam cinta yang luar biasa, itulah sebabnya mereka dipilih oleh Lina. Meskipun di balik layar mereka ditegur oleh Lina seperti 3 pengikut, mereka juga tidak boleh menyentuh tangan Lina. Akan tetapi, mereka tetap menikmati situasi tersebut dan bermimpi suatu hari nanti mereka akan benar-benar diterima oleh Lina. Semua itu hanya mimpi. Lina memutuskan kali ini harus berbeda. Dia ingin membuat semua orang bisa mengetahuinya, ingin membuat semua orang berpikir kalau dia benar-benar memiliki pacar. Selama bisa membuat adiknya merasa Lina telah menemukan cinta sejati, hanya setelah itu adiknya akan memberikan segalanya untuk membantu dirinya. Alih-alih berada dalam posisi sulit antara keluarga dan diri sendiri. Pakaian itu terlalu biasa. Lina menilai Robert dari atas ke bawah dengan tatapan matanya. Beli yang baru, kamu yang bayar, kata Robert. Baiklah. Lina tersenyum. Dia menggandeng lengan Robert dan berjalan keluar. Pintu terbuka. Pengawal itu mengikuti di belakang 2 orang itu. Turun tangga. Ada keriuhan besar di dalam perusahaan. Para pegawai dari beberapa lantai Merajvasgion telah melihat bos cantik mereka sedang berjalan turun tangga sambil menggandeng tangan seorang pria. Meski mereka tahu sang bos telah membicarakan tentang pacarnya sebelumnya, tetapi sepertinya sang bos tidak begitu peduli dan sama sekali tidak ada tindakan yang menunjukkan kedekatan. Bagaimana situasi sekarang ini? Lina, Robert, serta 8 pengawal, total 10 orang bersama-sama turun dari gedung, kemudian naik lift dan tiba di tempat parkir bawah tanah. 3 mobil langsung datang menghampiri. Di depan dan belakang adalah mobil off-road Escalade, sementara di tengah adalah sebuah Maybach. Naik ke dalam mobil. Berangkat. Klub mahkota. Dia juga menyuruhmu memotong jarimu. Wajah Tuan James sudah mulai terlihat menyeramkan. Ya, Tuan James, dia sangat memahami peraturan di jalanan. Sepertinya ini bukan kali pertama dia menggunakan namamu untuk menipu orang, kata Rizal dengan sopan. Karena Rizal adalah orang yang bersangkutan, jadi Zaki memintanya untuk mengatakan situasi yang sebenarnya. Rizal dengan jujur menceritakan semua situasi tanpa ada yang disembunyikan. Tuan James sangat marah hingga urat di dahinya terlihat menonjol. Yang membuatnya marah bukanlah Rizal yang memotong jarinya. Rizal juga bukan pengikutnya, melainkan adik dari bawahannya. Yang benar-benar membuatnya marah adalah orang yang menggunakan namanya melakukan hal-hal yang keterlaluan. Kalau sampai hal ini bocor, muka Tuan James akan hilang. Semua orang di kota Wistoria tahu takut pada Tuan James.
Kini ada orang yang menggunakan namanya untuk membuat onar, ini bisa dibilang lelucon yang sangat besar. Di bar William, Tuan James bertanya dengan wajah muram. Ya, Rizal mengangguk. Tuan James mengambil ponselnya dan menelpon nomor William. William, datanglah ke kantorku. Tak lebih dari 10 menit, William segera datang bersama rombongannya. Baru saja berhasil melewati inspeksi pengawal dan masuk. William mengangguk pada Tuan James, kemudian melihat Zaki juga di sana dan wajahnya langsung berubah menjadi suram. Dia berkata, Zaki juga di sini ya, aku masih ingin mencarimu. Bawahanmu telah mencuri mobilku, tidak kusangka aku bisa bertemu denganmu di sini. Apa? Bawahanku mencuri mobilmu? Wajah Zaki berubah drastis. Dia berdiri dengan tongkat dan berkata dengan emosi, jangan bicara omong kosong. Siapa yang mencuri mobilmu? Dia tidak berani menerima omong kosong, ini karena dia tidak ingin menanggung tanggung jawab, menghancurkan perdamaian di hadapan Tuan James. Justru karena Tuan James ada di tempat itu, maka William merasa perlu untuk berbicara dengan terus terang. Kemarin di barku, bukankah pria dan wanita itu temanmu? William menyesuaikan kacamatanya sambil berkata dengan nada suram. Orang-orang kemarin itu. Zaki terkejut sejenak dan langsung sadar kalau ini adalah kesalahpahaman. William, silahkan duduk. Mungkin ada kesalahpahaman, aku memanggilmu datang hanya ingin bertanya apakah kamu mengenal kedua orang kemarin. Apakah mereka adalah pelanggan tetap di tokomu? Tuan James bertanya. Kesalahpahaman. William juga terkejut melihat Tuan James juga mengenal kedua orang tersebut dan merasa bingung. Setelah duduk, dia pun menceritakan situasi hari kemarin apa adanya. Kemarin tengah malam, dia membawa orang kembali ke bar dan melihat Rizal telah menunggu dirinya dengan beberapa orang, serta jari tangannya telah ditutup dan tengah menutupi luka tersebut. Awalnya dia mengira akan terjadi pertarungan, tetapi siapa sangka Rizal malah meminta maaf terlebih dahulu. Dia dengan sopan memanggilnya, Kak William, dan bahkan berjanji akan mengganti semua kerugian. Karena sikap Rizal seperti itu, William juga tidak ingin memulai pertarungan dan hanya mencaci beberapa kali sebelum membiarkan orang itu pergi. Setelah itu, dia bertanya kepada staf bar tentang detail situasi tersebut. Staf bar mengatakan ada seorang pria dan wanita muda yang entah bagaimana terlibat perkelahian dengan para bawahan Rizal. Pria muda itu sangat kejam dalam bertindak. Seharusnya terjadi konflik yang lebih besar, tetapi pria muda itu menelepon dan membiarkan Rizal mendengarkan percakapan telepon tersebut. Saat itu, Rizal dikelilingi oleh banyak orang. Staf bar juga tidak berani mendekat terlalu dekat, jadi tidak jelas apa yang dia katakan. Yang dia ketahui hanya pemuda itu menelpon Zaki dan saat Rizal menerima telepon, dia memanggil, kakak. Setelah itu, Rizal menjadi pengecut, berlutut dan meminta maaf kepada pasangan pria dan wanita itu, bahkan memotong jarinya sebelum membiarkannya pergi. Setelah memahami situasi tersebut, William berpikir bahwa pria dan wanita tersebut adalah kerabat Zaki atau orang kaya baru yang memiliki hubungan khusus dengan Zaki. Dia bahkan membuat dugaan jahat kalau mereka mungkin adalah anak tidak sah dari Zaki. Akan tetapi, semua tidak ada hubungannya dengan dia dan dia juga terlalu malas untuk menelusuri. Saat dia memimpin orang-orang untuk pergi, dia menemukan mobilnya hilang. Lamborghini putihnya. Setelah meninjau rekaman CCTV di pintu masuk bar, diketahui bahwa pasangan pria dan wanita yang terlibat dalam konflik dengan Rizal adalah orang yang telah membawa pergi Lamborghini putih tersebut. Awalnya William ingin menelpon Zaki untuk menanyakan sesuatu. Akan tetapi, dia juga ingin menangkap orang itu terlebih dahulu agar nantinya bisa mengintimidasi Zaki. Pagi ini, mobilnya telah ditemukan oleh orang-orangnya, tetapi sayangnya kendaraannya hilang lagi. Dia sudah mengirim orang untuk mencari di seluruh kota. William telah menyampaikan keadaan secara umum, tentu saja tanpa mengungkapkan isi hatinya, tetapi semua orang tahu apa maksudnya. Hanya saja kalau dilihat dari sudut pandang sekarang, hal itu bukanlah poin utama. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat suram. Tuan James menyalakan sebatang rokok, menghirupnya dan matanya penuh dengan niat membunuh. Zaki, ada apa ini? Rasa yang tidak beres terasa oleh William dan dia bertanya kepada Zaki. Orang itu menggunakan nama Tuan James dan mengatakan garis bawah. Zaki menjelaskan dengan singkat.
Sekarang William sudah mengerti. Ternyata orang itu memiliki nyali yang begitu besar. Orang yang melukai Rizal telah mencuri mobil William dan menggunakan nama Tuan James. Menyinggung 3 bos besar sekaligus, mempermainkan orang-orang di Jalan Wistoria. Berani sekali. Temukan dia, harus temukan dia. Harus dalam kondisi hidup-hidup. Bawalah dia kepadaku, aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kata Tuan James. Kamu tenang saja, kita pasti akan menemukannya. Zaki dan William berkata serempak. Tepat pada saat itu, suara langkah kaki yang kacau terdengar dari luar pintu. Samar-samar bisa terdengar teriakan serempak para pengawal di luar pintu, Nona. Kakakku sudah datang, kalian pergi dulu, kata Tuan James sambil berdiri dan memadamkan rokoknya karena dia tahu kakaknya tidak suka bau rokok. Bab 14. Zaki, William dan lainnya telah berdiri. Pintu rumah dibuka oleh pengawal di luar. Lina memberi isyarat kepada pengawal tersebut untuk tidak ikut masuk dan hanya menggiring Robert masuk ke dalam rumah. Saat Zaki dan William melihat Lina, mereka semua memberi hormat dengan membungkuk, Nona Lina. Sebenarnya mereka jarang bertemu dengan Lina. Pemahaman mereka terhadap Lina sangat terbatas. Akan tetapi, mereka tahu bahwa Lina adalah generasi ketiga dari keluarga Angkirawan, memiliki kemampuan dan taktik yang lebih kejam daripada beberapa rubah tua. Sayangnya karena dia adalah seorang wanita dan memiliki watak yang sangat dominan, hubungannya dengan keluarga tidak begitu baik. Apakah Lina memiliki hubungan baik dengan keluarganya dan apakah ia memiliki hubungan dengan penjahat seperti Zaki dan William tentu tidak ada kaitannya. Mereka semua tahu Tuan James sangat takut pada kakaknya, jadi mereka lebih takut pada Lina. Menyinggung Lina lebih menakutkan daripada menyinggung. Kak, ada apa sampai-sampai kamu harus datang sendiri? James tertawa, terlihat agak gugup. Dia sampai mengibas-ngibaskan tangan di udara karena ada aroma asap. Saat James sedang berbicara, Zaki dan lainnya sedang berjalan keluar. Tiba-tiba, Rizal berteriak. Itu dia. Teriak Rizal dengan penuh semangat sambil menunjuk orang muda berjas biru di samping Lina. Dia melihat ke sekeliling dengan wajah penuh amarah dan kulit wajahnya bergetar. Kak. Tuan William, dia adalah orang dari kemarin malam. Rizal dipenuhi dengan kebencian. Dia sangat takut kemarin, mengetahui dia telah menyinggung orang yang tidak seharusnya disinggung. Meskipun jarinya terpotong, dia tidak merasa benci dan malah merasa agak bersyukur karena orang penting itu tidak mempermasalahkannya. Akan tetapi begitu dia mengetahui bahwa dia telah ditipu, amarah di hatinya meringkat ribuan kali lipat. Banyak orang akan melakukan hal yang sama. Kalau reputasimu diinjak di depan umum oleh orang penting, kamu tidak akan berani membencinya dan mungkin juga akan mengambil pelajaran dari insiden tersebut. Akan tetapi, kalau kamu dikerjai oleh seorang bocah ingusan, dibanding rasa benci yang dihasilkan oleh rasa sakit ketika jari terpotong, rasa benci yang dihasilkan oleh rasa hina jauh lebih kuat. Baru saja Tuan James sangat marah. Dia melihat semuanya dengan matanya sendiri. Dia sudah merencanakan semuanya di dalam hatinya kalau dia berhasil menangkap bocah dari kemarin, dia akan memotong tangannya terlebih dahulu, kemudian menyerahkannya kepada Tuan James untuk dihukum. Tuan James telah mengatakan kalau dia ingin bocah itu hidup-hidup, tetapi dia tidak pernah mengatakan kalau bocah itu harus utuh. Akan tetapi, siapa sangka, dia baru saja merencanakannya dan Robert sudah muncul di hadapannya. Saat pintu baru saja dibuka, dia tidak mengenali kalau itu adalah Robert karena Robert telah mengganti pakaiannya. Sebelum datang ke sini, Lina membawanya membeli setelan jas yang sangat mahal, serta aksesoris seperti jam tangan dan manset. Robert terlihat benar-benar berbeda dari kemarin. Rizal sangat marah dan langsung berteriak begitu dia mengenali Robert, membuat semua orang di ruangan itu terkejut. Dia sempat berpapasan dengan Robert kemarin, tetapi tidak menyadarinya. Setelah itu, dia melihat penampilan Robert melalui pengawasan di bar secara samar dan ternyata dia adalah anak muda itu kemarin. Akan tetapi, dia dan Zaki tidak berani berbuat apa-apa karena ini adalah wilayah Tuan James. Mereka tidak boleh bertindak sembarangan. Selain itu, bocah ini datang bersama dengan kakak Tuan James. Apa itu dia? James melirik ke arah Rizal, lalu mengamati Robert. Benar, dia orangnya. Teriak Rizal,
Tetapi dia menyadari kakaknya memberinya isyarat sehingga suaranya perlahan menjadi lebih rendah. Semua ada di sini, tiba-tiba Robert berkata sambil menampilkan senyuman yang tenang dan alami. Semua orang menatapnya. Zaki belum pernah melihatnya, tetapi Robert telah melihat Zaki berkali-kali dalam pengulangan waktu sebelumnya. Sebuah rumah penuh dengan orang-orang yang dia kenal. Oh ya, kemarin aku meminjam mobilmu untuk bermain, ini ku kembalikan kuncimu. Mobilnya ada di CBD di tempat parkir bawah tanah gedung ke-7. Robert berkata sambil mengeluarkan kunci Lamborghini dan melemparkannya kepada William. William menggenggam kunci dengan erat, tetapi entah kenapa dia bingung harus berkata apa pada saat itu. Robert terlihat begitu akrab dalam situasi tersebut. William tidak bisa mengetahui identitasnya. Kak, bocah ini. Akhirnya, James mulai bertanya. Bocah apa? Lina mengerutkan alisnya, ini adalah kakak iparmu, ayo sapa dia. Kakak ipar. Sepertinya James tersedak oleh sesuatu dan hampir saja tersedak sampai mati. Dia tanpa sadar merasa kakaknya lagi-lagi bermain renain dengan pacar palsu, tetapi, sebelumnya Lina tidak pernah menyuruhnya memanggil pacar palsu sebagai kakak ipar. Sapa? Teriak Lina sambil menatap James. Halo kakak ipar. James langsung menyapa Robert dengan sangat santun. Tentu saja James tidak takut pada Robert, yang dia takuti adalah kakaknya sendiri. Dia khawatir kalau tidak menyapa, kakaknya akan datang dan menegurnya. Dengan begitu banyak gerang yang mengawasinya, itu pasti akan sangat memalukan. William, Zaki dan Rizal menarik napas dalam-dalam. Pemuda ini yang baru berusia 20-an adalah kakak ipar Tuan James. Dia adalah kekasih Lina. Gawat, masalahnya menjadi besar. Awalnya mengira mereka telah ditipu oleh seorang bocah nakal, tetapi pada akhirnya setelah diputar-putar, ternyata dia adalah orang penting dan orang yang bahkan Tuan James sendiri tidak berani singgung. Meski entah mengapa Tuan James tidak mengenali kakak iparnya sendiri, tetap saja bisa ditebak mungkin Lina belum lama berhubungan dengan pria ini. Akan tetapi, dilihat dari fakta Lina menyuruhnya menyapa kakak ipar di depan umum, bisa dirasakan kalau kedua orang ini mungkin memiliki hubungan yang baik. Jadi, pria ini dan Tuan James adalah satu keluarga. Sementara mereka semua adalah orang asing. Zaki terus melirik Rizal dengan sebelah matanya. Rizal telah mulai berkeringat dingin dan merasa akan pingsan. Suasana di dalam ruangan menjadi sangat aneh. Kalian pulang dulu saja, kata James dan memecahkan suasana. Baik. Tanpa berpikir dua kali, Zaki dan yang lainnya langsung menyetujui. Mereka bahkan tidak berani melihat ke arah Lina dan Robert, kemudian langsung bergegas pergi. Sementara itu, Lina dan Robert berjalan bersama ke dalam. Tangan Lina berpegangan tangan bersama Robert. Tiba-tiba, Lina terlihat tidak nyaman sambil menutup mulutnya dan beberapa kali hendak muntah. Dia tidak bisa menahannya lagi dan mendorong Robert sebelum langsung bergegas menuju kamar mandi yang berada di samping kamar, kemudian masuk dan menutup pintu. Dia pun muntah di kamar mandi. Zaki dan beberapa orang lainnya yang berada di pintu terlihat terkejut dan bingung. Pada usia mereka ini, tentunya mereka adalah orang-orang yang telah memiliki begitu banyak pengalaman dan mereka semua paham mengapa seorang wanita bisa mual-mual. James juga paham. Jangankan mereka, Robert sendiri juga agak bingung. Ini bukan sesuatu yang telah disepakati sebelumnya. Ini adalah keputusan spontan dari Lina. Meskipun Robert mengerti maksudnya, ini terlalu dramatis, bukan? Apakah dia sengaja memainkan drama ini saat semua tokoh penting di bawah pimpinan James hadir? Robert tidak sempat memikirkannya. Dia bergegas menuju ke sana dan ingin masuk ke kamar mandi, tetapi menemukan kalau pintunya telah terkunci dari dalam. Robert mengetuk pintu dan berkata ke dalam, Lina, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sebentar. Saat Lina keluar dari kamar mandi, sudah tidak ada orang lain di ruangan itu. Hanya James di sisi sofa, dan Robert di pintu kamar mandi. Robert memapah Lina dan bertanya dengan penuh perhatian, kamu baik-baik saja? Iya, kata Lina sambil tersenyum. James terkejut lagi. Kakaknya tersenyum. Ternyata kakaknya bisa tersenyum pada pria. Kamu benar-benar memiliki ide yang unik, ya.
Robert memiringkan kepala dan berbisik di telinga Lina. Kamu takut? Iya. Takut Stephen tahu dan dia akan membunuhmu. Jawab Lina dengan bisikan. Kamu pikir aku akan takut? Balas Robert. James tidak bisa mendengar apa yang sedang dibicarakan oleh dua orang itu, jadi dalam penglihatannya, kakaknya sedang berbicara dengan sangat dekat dengan kakak ipar, dan keduanya terlihat sedang tersenyum. Masih ada aroma asap rokok di dalam ruangan tersebut. James tiba-tiba berjalan cepat ke sisi jendela dan mendorong jendela terbuka, membuat udara segar masuk. Kembali ke sisi meja kopi, dia mengambil asbak lagi dan langsung membuangnya ke tempat sampah. Jangan sok sibuk lagi, duduklah, kata Lina sambil menarik Robert untuk duduk. Kak, apa kamu? James mengangkat tangan ingin memberi isyarat, tetapi terlihat ragu. Dia ingin menunjuk perut Lina. Memang agak tidak nyaman, kata Lina sengaja mengatakannya secara samar dan ada penyangkalan sekilas. Akan tetapi, semakin dia menyangkal, semakin dia membuat James salah paham. Apakah kakaknya benar-benar hamil? Apakah ini anak milik pria tersebut? Apakah kali ini kakaknya benar-benar serius? Bab 15. James menatap Robert dengan tatapan tajam dan menjadi semakin tidak bersahabat. Karena dia benar-benar tidak melihat apa yang spesial dari Robert. Penampilannya cukup baik, tetapi tidaklah mengejutkan atau menggemparkan. Tinggi badannya standar, tidak terlalu tinggi maupun terlalu pendek, dan terlihat terlalu muda. Bagi banyak orang, kegagahan muda adalah suatu keuntungan, tetapi bagi beberapa orang, hal tersebut bukanlah keuntungan. Karena muda berarti tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki pengalaman, seperti pepatah, anak muda yang belum dewasa tidak bisa diandalkan dalam melakukan sesuatu. Di mata orang sukses dan orang penting, sangat sulit untuk menghubungkan usia muda dengan memiliki kemampuan. James adalah orang yang mengerti kakaknya sendiri. Meskipun kalau kakak perempuannya mencari seorang pria parubaya, James tidak akan terkejut, karena dia tahu sifat dan karakteristik kakaknya. Dia adalah orang yang dominan dan tidak pernah menunjukkan kasihan kepada orang-orang yang lemah dan tidak mampu. Dalam matanya, mereka hanyalah sampah. Dia menghargai pria yang memiliki kemampuan, seorang pria super generasi kedua yang memiliki latar belakang istimewa tetapi hanya hidup tanpa tujuan. Dia tak akan pernah memedulikannya meskipun pria tersebut memiliki latar belakang yang lebih besar darinya. Walaupun seseorang adalah pengusaha sukses yang memulai dari awal, dan tidak begitu kaya, walaupun cara dia mendapatkan kekayaan agak kotor, kakaknya pasti akan sangat sopan terhadap orang seperti itu. Jadi, James tidak bisa mengerti, bagaimana mungkin kakaknya tertarik pada seorang pemuda yang baru berusia 20-an tahun. Karena logika tidak sesuai, sekarang dia mulai berpikir mungkin kakaknya yang kuat dan dominan telah ditipu oleh pria tampan muda. Dia tahu bahwa meskipun kakaknya memiliki pemikiran yang matang, handal dalam mengurus segala hal, dan sangat berpendirian, dia belum pernah benar-benar jatuh cinta. Dia adalah seorang pemula dalam urusan cinta, bisa jadi dia telah terbuai oleh pujian dan rayuan manis dari pria tampan ini. Cinta bisa membuat seseorang buta dan menurunkan kecerdasan seseorang menjadi nol. Benar. Semakin James memikirkannya, semakin ia merasa itu benar. Dia sudah memutuskan dalam hatinya untuk menyelamatkan kakaknya dari kekasih palsu dan membongkar wajah asli pria tampan ini. Apakah yang kamu lihat, James? Tanya Lina sambil mengerutkan alis dan mengayunkan tangannya. James telah menatap Robert cukup lama. Kalau orang lain, mungkin sudah mulai terlihat gelisah, tetapi Robert tampaknya tidak merasakannya dan masih mempertahankan senyumannya. Ah, tidak ada, aku hanya melihat kakak ipar. James tertawa canggung, kemudian bertanya dengan santai, kakak ipar terlihat tidak terlalu tua, ya? 22 tahun, kata Robert dengan senyum. Baru berusia 22 tahun, baru saja lulus universitas. Tanya James. Aku baru saja lulus tahun ini. Baru saja lulus, kapan kamu kenal kakakku? Sudah 3 bulan sejak kakakmu pergi ke universitas untuk merekrut magang, kata Robert dengan lancar. Lina melirik sekilas ke arah Robert. Ya, dia memang telah pergi ke Universitas Wistoria 3 bulan yang lalu, tetapi dia tidak pernah memberi tahu Robert. Baru kenal selama 3 bulan, iya. James tersenyum dengan sangat sopan, menoleh sekilas lalu bertanya, kok sudah berbicara tentang pernikahan? Kak,
Bukankah kamu bilang kamu tidak akan menikah seumur hidupmu? Aku tidak datang untuk berbasa-basi denganmu. Lina menatap tajam James. Mengobrol, kan? Hari ini James sangat berani dan ingin menantang Lina. Meski dia tahu akan dipukul, dia bertekad untuk mengungkap fakta tentang pria tampan ini. Oh iya, kakak ipar. Sepertinya kemarin ada sedikit kesalahpahaman antara mereka dan kamu. Aku minta maaf atas nama mereka, kata James dengan tulus. Tidak apa-apa, kita semua adalah satu keluarga, kata Robert. Kakak ipar memang berani, iya. Tadi mereka bilang kemarin di bar teratai kamu bersama seorang gadis muda, siapa itu? Adikmu. James menyampaikan pesannya secara tidak langsung. Gadis muda. Lina menoleh pada Robert dengan reaksi yang sangat cepat. Sebenarnya, Lina tidak mengetahui apa-apa tentang apa yang terjadi kemarin dan ia juga tidak peduli. Dia tidak peduli apa hubungan Robert dengan wanita lain karena hubungan kekasih antara mereka berdua memang palsu. Akan tetapi, di depan adiknya, dia harus berpura-pura seolah-olah dia peduli dan harus menunjukkan sikap lebih sensitif. Bukan adikku, dia Selina, kata Robert. Dia adalah putri dari pemilik grup medis Santoso di kota Wistoria, Putri Sain. Ngomong-ngomong, seharusnya kamu berterima kasih padaku. Kalau kemarin aku tidak menghentikannya, mungkin saja Rizal benar-benar sudah menyakitinya dan mungkin kamu tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Wajah James berubah. Grup Santoso dari kota Wistoria adalah pemimpin industri bioteknologi dan farmasi di kota Wistoria. Bosnya, Xiaomei, memiliki kekayaan mendekati puluhan triliun dan merupakan perwakilan dari Dewan Rakyat di kota Wistoria. Dia memiliki jaringan dan fondasi yang kuat di kota Wistoria. Grup Santoso dan keluarga Angkirawan tentunya tidak bisa dibandingkan. Mereka berada di level keluarga yang berbeda. Akan tetapi seperti pepatah lama, orang berkuasa sekalipun tidak akan bisa melawan orang yang kejam. Grup Santoso adalah penguasa di kota Wistoria. Kalau James datang ke kota Wistoria, dia adalah penguasa dari tempat lain. Industri biomedis adalah bidang yang sangat kompleks. Orang-orang yang tidak memiliki koneksi yang cukup pada dasarnya tidak bisa masuk ke dalam industri ini. Apa yang dikatakan oleh Robert benar. Kalau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada Selina kemarin, dirinya sebagai Tuan James tidak akan mudah untuk menyelesaikannya. Sain hanya memiliki satu putri dan sangat memanjakannya. Meskipun James juga tidak takut pada Sain, kalau di wilayah kota Wistoria ini dia benar-benar berkompetisi dengan Sain dan menang, dia juga harus membayar harga yang sangat besar. Terima kasih banyak, kakak ipar, ucap James dengan raut wajah yang terlihat tidak beres. Jangan bicara hal-hal yang tidak berguna lagi. James, aku mencari kamu hari ini karena ada hal mendesak, kata Lina. Katakan saja, kata James. Masalah dengan Selina sekarang telah berlalu. James juga tidak bertanya lebih lanjut karena dari apa yang Robert katakan sebelumnya, sepertinya dia mengenal Sain. Robert sebenarnya sengaja membuat mereka salah paham. Sekarang dia mengenal Sain, tetapi Sain tidak mengenalnya. Kalau dia ingin berteman dengan Sain, itu akan menjadi hal yang mudah dan cepat. Biarkan kakak iparmu bicara, kata Lina lagi sambil memberi isyarat kepada Robert. James mengerutkan alisnya sedikit. Apakah si tampan ini membuat kakaknya menjadi begitu terpikat? Sebelumnya, semua pacar palsu Lina di depan Lina, hanya bisa menganggukkan kepala dan mengiyakan dan tidak berani bernapas dengan keras, tetapi semua ini dilihat oleh James. Hanya saja kali ini, Robert tidak peduli apa yang sedang dipikirkan oleh James saat ini dan menjelaskan situasi secara singkat kepada James. Klub mahkota akan ditutup. Mustahil, bagaimana kamu bisa tahu? James tidak percaya dan menatap Robert dengan mata menyipit. Dia juga tahu klub mahkota akan menarik banyak perhatian, tetapi dia selalu menangani semua hal dengan baik. Semua orang juga tahu dia adalah cucu tertua dari keluarga Angkirawan, siapa yang berani bertindak sembarangan. Ayah di rumahnya masih belum meninggal, loh. Kamu tidak seharusnya merekam video itu secara diam-diam, memeras orang-orang dan... Seharusnya bisnis kamu dengan Randy sudah lama berakhir, kata Robert. Kamu. Tiba-tiba James merasa tidak nyaman, bahkan melemparkan pandangan sekilas ke arah kakaknya.
Randy adalah putra keluarga Saputra dari utara dan dia menjalankan bisnis yang bahkan kakaknya sendiri tidak tahu dan tidak diketahui bagaimana Robert mengetahuinya. Apakah kamu masih berhubungan dengan orang yang bernama Randy itu? Mendengar itu, Lina bereaksi secara berlebihan. Dia segera berdiri sambil menunjuk adiknya dan berkata, berapa kali harus kubilang? Dia bukan orang baik. Apakah kamu mengabaikan apa yang kukatakan? Kak, tenangkan dirimu. Hati-hati dengan kesehatanmu, Duduklah. James mundur sedikit ke belakang, takut kakaknya tiba-tiba menamparnya. Kakakmu benar, Randy memang bukanlah orang yang baik, kata Robert. Kali ini dia yang mengkhianatimu. Dia yang mengawali semuanya, tapi menyalahkanmu. Dia bilang ini idemu. Wajah James tiba-tiba menjadi buruk dan perlahan mengepalkan tinjunya. Meskipun James masih setengah percaya setengah tidak dengan apa yang dikatakan oleh Robert, dalam beberapa bulan terakhir ini memang ada sesuatu yang tidak normal dengan Randy. Randy sudah cukup lama dia tidak membawa tamu baru ke sini. Bagaimana kamu tahu semua ini? Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Siapa yang memberitahumu semua ini? Tiba-tiba James menatap Robert sambil bertanya. Dia mulai meragukan identitas Robert. Tidak benar. Ada beberapa hal yang tidak perlu kujelaskan dengan rinci kepadamu. Aku bisa datang ke sini itu karena Lina. Robert berkata sambil menatap Lina, kemudian menoleh kembali ke arah James. Kamu adalah adik Lina. Kalau sampai kamu mengalami masalah, dia pasti akan merasa sedih. Itulah kenapa aku datang. Jangan bermain-main dengan trik licikmu. Kuberitahu kamu, kalau kamu tidak menjelaskan semuanya hari ini, jangan harap kamu bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. James memukul meja dan berdiri. Robert tertawa. Pantas saja mereka adalah saudara kandung. Apa yang dikatakan oleh James sekarang, sebelumnya juga telah dikatakan oleh Lina. James, apa yang kamu lakukan? Lina juga menjadi marah. Kak, kuberitahu kamu. Kak, dia pasti penipu, dia pasti punya motif tersembunyi. Kamu tidak boleh percaya padanya. James berteriak sambil menunjuk ke arah Robert.